kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karakter Kristus itu harus nyata dalam kehidupan kami. Pikiran perasaan Kristus itu yang harus kami hidupi. Untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga hamba mampu menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Kita ada di situ di Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Saya baca sekali lagi ya, untuk jemaat dikatakan demikian. Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38 yang terakhir, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Di minggu terakhir kita di bulan Mei, tidak terasa kita akan memasuki bulan Juni. Satu semester kita melewati 2025. Cepat ya. Kemarin baru Natal saja kita rayakan. Sekarang sudah kita mau persiapan panitia Natal lagi. Jadi semakin hari semakin cepat. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema yang akan dibagikan sepanjang bulan Mei ini kan bicara tentang karakter Kristus. Jadi bicara tentang karakter Kristus, baik di ibadah minggu dan juga ibadah organ, semuanya bicara tentang karakter Kristus. Berharap tidak hanya berlalu begitu saja, tapi karakter Kristus ini harus benar-benar kita hidupi. Karakter Kristus ini harus kita lakukan di dalam kehidupan. Di situ ada sukacita, ada damai, ada bersyukur, ada kerendahan hati, ada kesetiaan, ada ketaatan, dan ada banyak lagi. Ada penguasaan diri yang bisa terlihat dari karakter Kristus. Ibu bapak pernah tahu yang namanya penataran P4? Ada yang pernah tahu? Angkatan saya mungkin ya. Pasti tahu penataran P4. Pak Nababan tahu ya. Dulu waktu saya mau masuk kuliah, itu saya mengikuti penataran P4, kurang lebih berapa jam itu programnya. Kurang lebih 2-3 hari itu ikut penataran P4. Atau yang mau masuk kerja pun ditanya, ada enggak sertifikat penataran P4? Kalau sudah silakan masuk, kalau belum cari tempat yang ada seminar untuk penataran P4.
berharap dengan mengikuti penataran P4 tadi ada perubahan. Selesai kuliah dia bisa bekerja, ada perubahan dalam pekerjaan, merubah etika kita, sikap hidup kita, integritas kita. Begitu juga yang mau masuk kerja kan harus mengikuti penataran. Tapi kenyataannya tetap aja yang korupsi tetap korupsi. Kembali lagi itu kan oknum ya, seperti itu. Tapi penatarannya baik. Dulu biasanya kalau mau kuliah sebelum ospek, di dalam rangkaian ospek itu ada penataran, seperti itu. Ya, kalau saat ini Ibu Bapak tahu KDM? KDM? Ya, Kang Deddy Mulyadi. Walaupun tidak populer, dia punya program kontroversial, banyak berbenturan dengan HAM. Banyak yang disampaikan, dia punya program apa? Untuk anak-anak. Barak militer. Yang nakal dulu masuk ke situ, dipersiapkan 2 minggu untuk masuk dalam barak militer. Dia ditempa di situ, banyak yang kontroversial, banyak yang protes. Orang tua banyak yang protes, nggak bisa seperti itu. Militer pun katakan nggak boleh, karena kita sipil ya, bukan militer, kita sipil. Nggak sepantasnya dibuat seperti itu. Maka yang tadi saya sampaikan kontroversial, tidak populer, dia punya program. Tapi kalau kita lihat motivasinya, itu kan untuk merubah. Motivasi yang dia sampaikan entah itu P4, penataran tadi, entah juga apa yang disampaikan di barak militernya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, semuanya untuk merubah. Untuk menghilangkan sikap yang mungkin kurang baik bagi anak-anak. Kang Deddy melihat bahwa generasi ke depan ini harus diselamatkan. Saya tidak bicara tentang programnya, karena itu kan sekuler ya. Sekarang kita berbicara tentang berubah dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, setiap orang percaya rindu mengalami sesuatu yang baru. Dan itu yang diharapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita merindukan berkat yang baru. Amin. Kita merindukan pengurapan yang baru. Bahkan kita juga mengharapkan mujizat-mujizat yang baru di dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan semuanya baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menerima itu semua? Siapkah kita menerima pengurapan yang baru, menerima berkat yang baru, menerima anugerah yang baru, menerima mujizat yang baru? Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan tentang kirbat. Kirbat, ini bicara kirbat, tempat anggur. Bahwa anggur yang baru, pekerjaan Allah yang ajaib tadi, tidak dapat disimpan dalam kirbat yang lama. Anugerah Tuhan, pekerjaan Allah yang ajaib, itu tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Ya, kita tidak saja bicara tentang kebiasaan lama kehidupan kita, tidak. Tetapi di hari ini kita bicara soal karakter. Soal bicara hati yang belum diperbaharui. Jika hidup kita masih keras, jika hidup kita masih kaku, jika hidup kita tidak mau diubah, ya kita seperti kirbat yang lama, yang akan robek saat menerima curahan dari Tuhan, yang saat robek menerima anggur yang baru. Mari kita mau belajar bagaimana memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana memiliki karakter yang siap dibentuk.
Bagaimana memiliki karakter yang siap diperbaharui dan siap menerima hal baru yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang kembali lagi saya tanya, siapkah kita menerima curahan baru dari Tuhan? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kirbat baru. Hati dan pikiran yang diperbaharui. Mungkin bisa munculkan gambar kirbat. Ini kirbat. Kirbat adalah tempat anggur yang akan diisikan anggur. Kalau mungkin sekarang apa yang biasa kita bawa? Tumbler. Dulu nggak ada tumbler ya. Adanya kirbat dari kulit. Dia akan diisi. Di ayat 38 dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Tahu Jaklingko? Ibu-ibu familiar dengan Jaklingko. Kalau saya ngobrol waktu ibadah organ itu, naik apa Bu? Naik Jaklingko. Tinggal tap, naik ya. Ini Jaklingko, ini ya gambar Jaklingko. Ada yang AC, ada yang tidak. Dia menggantikan mikrolet yang lama. Ada gambar mikrolet yang lama enggak? Dia menggantikan mikrolet yang lama, digantikan dengan Jaklingko. Dia nggak bisa naik sembarangan kan? Dia harus di tempatnya untuk naik. Dia tidak juga bisa pakai uang, tidak konvensional harus pakai uang. Dia pakai kartu. Yang ingin saya sampaikan bahwa semuanya bagus, semuanya baru, ber-AC. Kadang dia tidak tertib. Apa karena mobilnya yang tidak tertib? Siapa yang tidak tertib? Siapa? Bukan saya yang ngomong ya. Siapanya Pak? Supirnya kata Pak Nababan. Dia tidak tertib. Kenapa? Mobilnya baru tapi yang bawanya tidak memperbarui hidupnya. Berapa kali saya bisa kaget, tahu-tahu dia berhenti di depan. Saya bilang ini katanya Jaklingko. Sebenarnya dia nggak perlu keburu-buru kan. Dia nggak cari, saya nggak tahu hitungannya bagaimana. Dia tidak harus terburu-buru, tidak harus cari setoran, tidak. Dia sudah punya trayek sendiri, dia sudah punya aturan sendiri. Tetapi dia masih seperti itu. Ini berapa kali Jaklingko juga berbenturan, bertabrakan. Kenapa? Karena tidak tertib. Bukan karena Jaklingko-nya, bukan karena mobilnya, tapi karena drivernya. Karena supirnya yang tidak tertib. Coba perhatikan, lampu merah kadangkala dia lanjut saja. Kirbat yang lama adalah gambaran orang yang tetap hidup dalam kebiasaan lama. Cara berpikirnya duniawi, keras hati, dan tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan aja nggak bisa mengkoreksi dia. Gimana suaminya, gimana istrinya, gimana anak-anaknya, gimana orang tuanya. Lihat, firman Tuhan saja tidak mau mengoreksi dia. Dia tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Itu gambaran kirbat yang lama. Bagaimana dengan kirbat yang baru? Saudara dan saya. Tadi kan, sudah siapkah kita menerima hal yang baru? Siap. Berarti kita siap menjadi kirbat yang baru. Kirbat yang baru adalah orang yang bersedia diubah oleh firman Tuhan. Kirbat yang baru adalah orang yang siap mempraktekkan karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Rendah hati, setia, taat, terbuka terhadap didikan Tuhan. Harusnya seperti itu.
Apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 2? Ini garis besarnya bisa kita baca di atas. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, seluruh keberadaan kita mau nampak di luar atau nampak di dalam, batiniah kita harus berubah. Tidak seperti tadi Jack Linko. Luarnya saja yang berubah tapi dalamnya tidak berubah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harusnya seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa kita mau menjadi kirbat yang baru. Tatkala kita mau menjadi kirbat yang baru, berarti hati kita, pikiran kita, hidup kita siap diperbaharui oleh Tuhan. Harusnya seperti itu. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sepanjang bulan ini kita bicara karakter Kristus. Sehingga benar-benar karakter itu ada dalam hidup kita. Bukan berlalu begitu saja, tidak. Harusnya nampak. Mulai kita harus nampak di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Bukan hanya tema-tema yang kita lewati saja, tidak. Tapi ada maksud Tuhan. Tatkala kita mendengarkan tema-tema di setiap bulan yang disiapkan. Mari saya mengajak untuk kita mau latih diri kita untuk taat pada firman Tuhan. Walaupun tidak mudah. Taat untuk firman Tuhan itu tidak mudah, tapi kita mampu kok melakukannya. Tadi kembali lagi, kita harus taat, kita harus setia seperti Kristus. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan perbaharui melalui Roh-Mu yang kudus, cara berpikir. Yang penting bagaimana cara berpikir, kekerasan hati kita minta Tuhan ubah. Saat ini masih banyak orang yang tersinggung ditegur, masih banyak orang yang diingatkan marah. Tadi saya sampaikan, diingatkan oleh firman Tuhan saja marah. Tapi tatkala kita bicara karakter Kristus, rendah hati, kita punya pengendalian diri, kita punya self control yang kuat untuk menerima teguran dari Tuhan. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, hidup dalam roh. Tadi yang pertama, kirbat baru. Kita sudah dirubah Tuhan menjadi kirbat yang baru dan siap menerima anugerah Tuhan. Dan yang berikut, hidup dalam roh menolak hidup lama. Hidup dalam roh menolak hidup lama. Apa yang dikatakan di Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya ulang. Sehingga kamu, saya ulang dari awal ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Menjadi kirbat yang baru berarti hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging. Menjadi kirbat yang baru, kehidupan kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi kita. Tidak lagi dikendalikan oleh kemauan kita. Tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Atau ego kita, tidak lagi. Kirbat yang baru berarti karakter yang baru. Yang siap dibentuk, yang siap dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang mengendalikan bukan kita lagi, mengendalikan bukan hidup kita lagi, tapi yang mengendalikan adalah Kristus. Kenapa? Karena kita sudah serupa dengan Kristus. Harusnya itu. Bisakah kita melakukannya? Amin. Agak keras sedikit. Bisakah kita melakukannya? Amin. Harusnya bisa. Tidak dikendalikan oleh hidup pribadi, tapi Yesus yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya.
Karakter Kristus hanya bisa dibentuk saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dari situlah Roh Kudus akan membentuk karakter sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita masih dipimpin oleh kekuatan daging kita, nggak akan mungkin bisa dibentuk oleh Roh Kudus tadi menjadi karakter serupa dengan Kristus. Tidak akan bisa. Jadi biarlah Kristus yang mengendalikan, biarlah Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Di Roma 8 ayat 13 dikatakan, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Biarlah kita menjadi kirbat yang baru. Tatkala bicara ketaatan, Kristus taat loh. Kristus setia. Sekali waktu saya pakai mobil dari TB Simatupang, masuk ke kemari, belok kiri, macet. Ibu bapak tahu kan ya, kalau entah sore, kalau sore pagi, kalau pagi yang macet di lajur sebelah sana, kalau sore yang depan sini macet. Saya pagi saya masuk, agak jam-jam 9 gitulah, parah macetnya. Apa yang terfikir di kepala saya? Saya lihat jalur sebelah kanan, jalur apa itu? Busway, trans, paling enak kan, kosong. Ya, Pak Tampu ya, kosong. Saya bilang, aduh, hati kecil bilang, lewat ini lebih enak nih. Masuk, mutar balik langsung. Karakter Kristus harus ada dalam hidup saudara dan saya. Hati kecil sih mau, kalau menurut kedagingan ambil aja kiri langsung. Ambil yang kanan lewat jalur Transjakarta, busway selesai masuk sini. Daripada saya harus menunggu 15 sampai 20 menit. Karakter Kristus, mungkin tidak ada yang lihat, tapi Kristus melihat. Saya naik motor. Ini kalau sore macet, saya kan sering keluar masuk. Sudah kalau gitu saya ambil Jalan Haji Betong. Tahu ibu bapak Jalan Haji Betong sebelah? Saya masuk sini, naik trotoar masuk ke rumah sini. Cepat kan? Tapi saya melanggar. Melanggar ya Pak, lebih cepat tapi saya melanggar. Saya bilang, ay Tuhan ampuni saya. Jadi melanggar saya putar lagi. Karakter Kristus tertib. Karakter Kristus taat. Dari hal yang kecil, ini hal yang kecil. Nggak jauh kok saya melanggar. Naik trotoar paling 20 meter dari sana ke sini. Tapi Tuhan melihat, kita sudah belajar tentang karakter Kristus. Mungkin kita punya contoh yang lain di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Karakter Kristus harus nyata. Karakter Kristus bukan hanya kita pelajari. Dalam kejujuran, kita pun harus lakukan. Dalam ketaatan. Dalam kesetiaan. Di hari Rabu yang lalu, waktu saya ada rapat di kantor pusat, saya ditelepon. Pak Pendeta, bisakah pimpin ibadah di hari besok, hari Kamis? Ada ibadah apa? Simple saja Pak. Ada persatuan sepak bola yang mau main di Pakansari, dan Bapak berdoa, Bapak kasih motivasi, sudah selesai Bapak bisa pulang. Tempatnya di Sentul. Saya bilang, bisakah Bapak melayani? Saya bilang di hari Rabu disampaikan hari Kamis. Sedangkan di hari Kamis, saya pikir hari Kamis, oh ya, yang khotbah bukan saya di Perkawan Kamis kemarin. Di Perkarya pun bukan saya, oh ya. Tapi ada satu yang harus saya lakukan. Saya harus ada katekesasi untuk satu orang. Saya bilang, karakter Kristus taat. Karakter Kristus setia, apa yang sudah kita
buat. Saya bisa saja, ya sudah, saya ambil pelayanan tersebut. Saya bisa saja saya batalkan katekesasi di hari Kamis. Bisa aja saya, tapi kan bukan seperti itu. Mungkin saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian, mungkin masalahnya berbeda. Mungkin masalahnya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh ibu bapak sekalian. Tapi kembali lagi, karakter Kristus, ketaatan, kejujuran, kerendahan hati, itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, dibentuk untuk tujuan yang mulia. Dibentuk untuk tujuan yang mulia. Jadi karakter yang sedang dibentuk saudara dan saya, itu untuk tujuan mulia ke depan. Ada rancangan, ada rencana Tuhan untuk membentuk saudara sehingga serupa dengan Kristus. Dibentuk untuk tujuan yang mulia. Kita buka Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 saya membaca untuk jemaat sekalian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 yang dikatakan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pembaharuan Israel, ini pembaharuan Israel. Ibu Bapak tahu ya, Israel dengan tegar tengkuk, dengan kesombongannya, dengan tinggi hatinya. Yehezkiel katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hari ini pun Tuhan akan memberikan hati yang baru untuk saudara dan saya. Sehingga kita dirubah. Pikiran kita, perasaan kita, hidup kita. Maukah kita dirubah oleh Tuhan? Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki kita. Dia juga ingin membentuk kita agar kita menjadi pribadi yang baru. Karakter Kristus adalah proses yang harus kita lewati. Proses tersebut bisa menyakitkan. Proses tersebut mungkin tidak nyaman. Tetapi kita nikmati hasilnya nanti. Proses yang sedang kita alami. Proses yang sedang kita lakukan saat ini. Proses berarti ada yang dikikis. Proses berarti ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Kekerasan hati kita, sombongan kita, ego kita, nafsu kita. Itu yang harus dibuang. Jangan tolak tatkala Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Karena lihatlah nanti hasil yang akan didapat. Minta Tuhan mengungkapkan bagian hidup kita yang masih keras, yang masih belum diubah. Minta Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku. Dan kita bersyukur kalau Tuhan saat ini sedang memproses saudara dan saya. Berarti Tuhan masih sayang saudara dan saya. Sama seperti orang tua kalau masih memperhatikan anak-anaknya, berarti dia masih sayang. Kalau saat ini saudara masih dan tetap dan masih diproses oleh Tuhan, berarti Tuhan masih sayang saudara dan saya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan sedang mencari kirbat yang baru. Tuhan sedang mencari pribadi yang siap dirubah, pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Hari ini kita mau belajar kirbat yang baru. Hari ini kita bicara tentang hati yang baru. Kita bicara tentang hidup yang baru. Kita mau membuka hidup kita, membuka hati kita. Agar Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Dan merubah karakter yang lama kita tinggalkan. Kembali lagi saya membaca di Lukas 5 ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Pulang dari sini, siapkan kirbat yang baru tadi. Sehingga Tuhan benar-benar mencurahkan
anggur yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan siap memperbaharui hidup saudara. Tuhan siap memberikan pengurapan yang lebih besar. Dan Tuhan siap memberikan panggilan dan tujuan hidup yang lebih jelas bagi saudara dan saya. Sekarang kembali lagi pertanyaannya, apakah hati kita sudah siap? Atau masih ada yang dipertahankan dalam karakter hidup kita yang tidak berguna, buang. Yang masih mudah tersinggung, buang. Yang masih tinggi hati, buang. Yang tidak mau ditegur, tinggalkan. Yang tidak mau diubah, lupakan. Kita akan dirubah oleh Tuhan dengan karakter yang baru. Jangan keluar dari tempat ini tanpa mengambil keputusan. Kita ambil keputusan pada siang hari ini. Dan kita beri komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dirubah oleh Tuhan. Saya mau mempunyai karakter seperti Kristus. Agar rumah tangga saya diberkati. Agar pekerjaan saya diberkati. Agar pelayanan saya diberkati. Agar seluruh rangkaian saya berhasil dalam kegiatan. Tuhan rindu menjadikan hidup kita bejananya. Bejana yang layak dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan melalui Roh yang Kudus, sehingga saudara dibentuk karakter seperti karakter Kristus dan hancurkan kirbat yang lama, sehingga kita menjadi kirbat yang baru. Saya mengundang WL dan Singer untuk naik ke depan. Jemaat berdiri, saya rindu jemaat untuk satu pujian yang sangat luar biasa. Yang mengatakan bahwa ubah hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu. Lagu ini mengakhiri khotbah di siang hari ini. Kita keluar dari sini, benar-benar karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini dan maknai lirik demi lirik yang akan kita nyanyikan. Sehingga kita benar-benar memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Well and Singer akan menyanyikannya. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Tuhan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia. Bapa kau setia,
milikmu, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Jemaat, jangan takut untuk dibentuk. Jangan lari dari proses. Jadilah kirbat yang baru. Lihatlah bagaimana Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan anggur yang baru, dengan pekerjaan yang mulia, dengan kemuliaan yang lebih besar. Buka hatimu, buka hidupmu. Tuhan tahu segala pergumulan permasalahanmu. Dan hari ini Tuhan mau meminta hidupmu. Tuhan meminta hatimu untuk dibentuknya. Sehingga kita pulang dari sini kita menjadi baru. Karakter Kristus nyata. Sehingga kita dapat merasakan perubahan kehidupan. Baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah menyelesaikan penjabaran berita firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus akan menjamah setiap hati, menjamah setiap hidup, menjamah setiap pikiran jemaat sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan merubah, Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebentar kita akan jalankan persembahan. Dari firman tadi, kiranya kita boleh menjadi kirbat. Kirbat itu kulit ya Pak ya, dari kulit ya Pak ya, kulit hewan. Dan biasanya ada yang ditaruh di hewan, tunggangan, ada yang ditaruh pinggang. Jadi kiranya kita boleh menjadi kirbat yang melekat terus pada pemiliknya, Kristus Yesus. Dan kita ingat terus akan nama